Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semua. Aku Aditya Dumadi dari Everpro. Di sini aku akan menjelaskan tentang mitra offline Everpro, apa itu mitra Everpro dan apa itu Everpro juga, dan bagaimana cara atau proses bisnisnya dari si Everpro ini. Gitu. Jadi ini untuk uh, bahan untuk perkenalan juga untuk calon-calon mitra yang mungkin ingin tahu lebih lanjut dengan cara mandiri gitu. Jadi bisa lihat video ini secara lengkap. Insya Allah aku akan jelaskan secara singkat juga gitu, sekitar 15 menit ke depan. Oke, kita langsung aja ke materi. Mungkin aku akan next dulu. Oke. Oke, di sini aku akan jelaskan beberapa poin yang ada di sini gitu. Jadi nanti ngalir aja. Jadi kalau misalkan kakak-kakak nanti ada yang mau tanya, bisa dijapri ke aku atau nanti japri ke tim sales yang pernah kakak apa namanya dapatkan kontaknya. Gitu. Oke. Nah, Evermost sendiri atau Everpro ini apa sih? Itu Everpro ini adalah bagian dari Evermost, social commerce yang sangat besar di Indonesia. Kita sudah berdiri dari 2018 startupnya dan sekarang sudah masuk di tahap growth. Gitu. Awalnya kita memang membuat komunitas reseller, mana kita mengkurasi berbagai banyak brand seperti brand-brand di sebelah kanan ini, dan kita juga maintain atau apa namanya membuat animo dan ekosistem untuk resellernya kita ajarkan, dan akhirnya cukup besar sampai sekarang. Apa namanya reseller kita sangat banyak, dan sekarang Evermore sudah mempunyai beberapa lini bisnis baru gitu selain dari resellernya seperti Syarah Financing, Fabric Material, dan Everpro itu sendiri. Jadi Everpro ini adalah bagian dari Evermos itu. Nah, Everpro sendiri itu ada beberapa ekosistem itu, beberapa ekosistem di dalam Everpro gitu. Contohnya ada Everpro Shipping yang akan aku jelaskan sekarang, lalu ada beberapa seperti akun whitelist atau ads periklanan Meta, lalu ada product sourcing, marketplace enabler, terus ada Everpro CRM dan funnel. Beberapa produk yang aku jelaskan barusan itu mungkin lebih familiar ke teman-teman yang sudah berkecimpung di dunia digital marketing atau internet marketer. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu bisa fokus ke Everpro Shipping aja. Gitu. Karena kenapa? Everpro Shipping ini memang sebelumnya itu dipakai oleh teman-teman reseller yang jualannya itu nggak pakai marketplace gitu. Jadi dia mengatur pesanan atau pengirimannya itu melalui aplikasi Everpro, dan kita lihat, oh, Everpro Shipping ini bisa nih dipakai sama teman-teman mitra ekspedisi atau yang mau mencoba menjadi mitra ekspedisi yang memanfaatkan aplikasi ini gitu. Dan ini semua kita untuk Everpro Shipping pendaftarannya gratis gitu. Oke, mungkin tadi aku kelewat. Nah, di sini ada beberapa founder kita dan Everpro Management gitu. Founder kita mungkin Bapak Ibu yang suka ikut forum bisnis sudah sering lihat seperti Pak Arif kita, Pak Gurfam, Pak Ilham, sama Pak Iqbal, dan suka sharing juga untuk waktu membangun Evermos ini dan menghidupi ekosistem dan membuat ekosistem reseller tersebut gitu. Dan di Everpro Management kita dikepalai oleh Pak Azlan, beliau dari Traveloka dan Bukalapak gitu, dan beberapa manajemen juga yang sangat skillful untuk menjalankan Everpro ini gitu. Oke, kita lanjut. Nah, saya langsung masuk ke Everpro Shipping. Everpro Shipping ini mungkin Bapak Ibu yang belum tahu soal multi ekspedisi. Jadi kita ada aplikasi atau agregator yang bisa melayani berbagai ekspedisi dalam satu tempat. Ini umumnya Bapak tahu kalau misalkan mau menjadi agen tunggal suatu ekspedisi hanya boleh satu aja. Nah, kita ada satu aplikasi di mana kita base-nya adalah platform atau aplikasi yang bisa nih meminta pick up ke berbagai ekspedisi yang kerjasama dengan kita. Nanti ekspedisi apa aja akan kujelaskan di next slide gitu. Head office kita, nah mungkin kalau bisa Bapak Ibu yang suka yang di Bandung dan tahu Jalan Dago, kita head office kita ada di seberang Bromius, Rumah Sakit Bromius gitu. Di gedung putih tersebut kita ada share. Nah, sebelah kanan ini gedung putih ini ada tulisan Evermos, di depannya itu adalah gedung kita. Sebelumnya mungkin Bank BNP gitu, sekarang jadi di take over oleh Evermos 6 lantai ini, semua lantainya. Oke, lanjut. Oke, mungkin aku langsung masuk ke inti bahasan dari mitra offline Everpro gitu. Karena Everpro Shipping ini sangat cocok digunakan oleh teman-teman yang ingin melengkapi layanan mitra ekspedisinya atau mau mencoba ke bisnis ekspedisi
gitu. Nah, mungkin Bapak Ibu udah sering lihat ya, ada beberapa user-user atau orang-orang yang sudah join dengan suatu agen tunggal ekspedisi, dan mereka tuh biasanya tandem atau berbarengan dengan suatu usaha juga, kayak yang laundry, pulsa, yang umumnya laundry, pulsa atau fotokopi kadang-kadang gitu. Dan itu beliau ya ini memanfaatkan satu tempat itu menjadi multi channel income lah istilahnya gitu. Nah, biasanya Bapak Ibu udah pernah survei belum Bapak Ibu? Ya kalau misalkan kalau mau jadi agen tunggal suatu ekspedisi itu biasanya butuh biaya berapa? Gitu. Umumnya kalau misalkan yang menggunakan modal aset, dan aset itu maksudnya kayak spanduk, terus harus ada printer segala macam, itu satu agen ekspedisi biasanya mengenakan sekitar 2 juta 3 juta ke atas untuk biaya registrasinya aja gitu. Ya mungkin nanti dapat beberapa aset. Ada beberapa mungkin yang ratusan ribu itu, dan itu ya biasanya untuk registrasi awalnya aja. Nah, dengan adanya Everpro itu intinya kita sangat bisa membantu karena Everpro ini gratis Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti bisa langsung daftar, verifikasi, udah bisa langsung minta pick up gitu. Jadi nanti bisa ngambil margin dari cashback kita gitu. Nah, Everpro ini sangat cocok juga ada berdampingan dengan usaha Bapak Ibu mungkin yang sudah ada punya usaha di tempatnya seperti agen ekspedisi tunggal. Kayak tadi ya ada yang kuning sama biru ini cocok juga pakai Everpro itu untuk melengkapi tambahan layanan ekspedisi. Kadang kan ada yang satu tujuan misalkan dari Bandung ke Tasik. Bandung ke Tasik tuh di satu ekspedisi itu cukup mahal. Nah, kadang kita nggak mau si user itu atau pelanggan itu lepas nih, kemahalan, saya tahu cari tempat lain deh, akhirnya dia keluar. Jadi kita lost opportunity atau kehilangan kesempatan untuk adanya transaksi. Nah, dengan adanya Everpro, ya udah kalau kemahalan, coba kita lihat di ekspedisi lain ya Bapak Ibu. Kita lihat ekspedisi lain pakai Everpro, dicek ongkir, ada nih ternyata entah SAP, ID Express atau Ninja yang ongkirnya lebih murah daripada agen tunggalnya Bapak Ibu. Gitu, berminat nggak gitu. Jadi kalau misalnya itu harapannya si user atau pelanggan tersebut tetap jadi transaksi, jadi tidak lepas. Kan sayang Bu ya kalau ada customer walk-in gitu. Nah, untuk laundry, kantor pulsa dan kawan-kawan itu juga sangat cocok karena aset atau perlengkapan udah pada punya semua kan ya, kayak misalkan handphone, printer, itu biasanya udah umum udah punya gitu. Terus nah biasanya yang udah punya agen usaha di tempat itu, langganannya mereka itu bisa jadi potensial customernya Everpro juga gitu. Jadi dia tahu fotokopinya Bapak Ibu nih bisa nerima paket juga. Ya udah sekalian deh saya mau ngepaketin dokumen, lakban, kirim, taruh kelas kalau mau dikirim ya ke sini-sini nih. Jadi dia nggak perlu pindah-pindah ke tempat lain. Jadi satu tempat udah bisa kirim paket. Pulsa pun juga gitu, bisa kirim paket juga ya. Ya udah saya ngisi pulsa atau ngisi BPOB atau bayar tagihan lainnya, itu bisa juga kirim paket di tempatnya gitu. Jadi harapannya ini bisa melengkapi layanannya Bapak Ibu gitu. Dan plusnya itu ada Everpro gratis daftarnya gitu. Jadi tinggal bisa pakai aja gitu setelah daftar verifikasi. Oke, nah ini dia yang aku jelaskan lagi, aku tekankan lagi kenapa harus bergabung dengan mitra Everpro. Yang pertama yang tadi aku jelaskan, cashback. Cashback kita ini cukup besar. Kita bisa sampai 30%. Bahkan saat video ini dibuat, bulan November, ID Express dan Ninja kita sampai 35% publish rate-nya. Jadi anggaplah 10.000 ongkirnya satu paket, berarti Bapak Ibu bisa dapat satu komisi dari satu paket itu 3.500 kalau pakai IDX atau Ninja di bulan ini November 2023 gitu. Nanti berlaku juga kalau yang lain nggak sesuai dengan cashback rate-nya. Aku tunjukkan juga setelah ini ya. Gitu. Terus gratis biaya pendaftaran selama periode promo ini diperpanjang ya sampai November. Di Agustus sampai November kita terus perpanjang untuk yang biaya pendaftarannya gitu. Terus kita cukup banyak, ada 10 partner logistik lebih, dan modalnya minimal, potensi pendapatan maksimal. Tentu pasti akan ada modalnya apa? Modal operasional Bapak Ibu nanti aku akan jelaskan, seperti label, tinta printer, itu pokoknya modal operasional. Kita tidak mengenakan biaya-biaya tersebut atau harus ngambil Everpro, enggak. Kita hanya menyediakan aplikasinya aja gitu. Oke. Nah, bagaimana alur bisnis agen multi kurir atau mitra multi kurir? Nah, di sini Bapak Ibu yang mungkin masih awam untuk bisnis ini bisa disimak gitu. Umumnya mungkin Bapak Ibu sudah pernah ya ngirim paket ke salah satu ekspedisi gitu. Mungkin bisa dari pengiriman itu datang nanti, Pak mau ngirim paket nih gitu. Oke, tadi Bapak Ibu
input datanya mau kirim kemana, penerimanya siapa, mengirimnya siapa, isi paketnya apa, harus ditanya juga ya Bapak Ibu ya. Gitu. Terus nanti wajib menimbang berat sama mengukur paketnya. Gitu. Takutnya seperti kardus Indomie. Kardus Indomie itu kan besar ya, kotak besar, gitu, tapi dalamnya ringan. Itu takutnya kena volume. Ada ikutan volume namanya panjang kali lebar kali tinggi dibagi 6.000. Gitu, nanti dicari mana yang paling besar yang dikenakan. Misalkan kalau Indomie tadi hasil volumenya itu setelah dibagi 6.000 itu 3 kilo gitu, sedangkan berat aslinya cuma 1 kilo kurang. Oke, yang akan dikenakan adalah 3 kilo. Ini hal umum yang perlu diketahui Bapak Ibu yang masih awam atau belum pernah berbisnis multi ekspedisi atau ekspedisi sendiri. Gitu. Oke, setelah input data, lalu nanti Bapak Ibu pilih ekspedisinya gitu. Mungkin tadi tanya juga, Bu, ongkirnya segini gitu. Oh ya udah, saya mau yang paling murah. Jadi Bapak Ibu bisa pilih ekspedisi yang paling murah gitu. Nanti akan ada score rate juga, kita bantu, kita ada tools di mana potensi gagal kirim ke lokasi kecamatan tersebut tuh rendah. Nanti akan ada note seperti itu. Untuk ID Express Ninja kita udah ada, nggak salah. Gitu. Terus mitra menerima pembayaran ongkos kirim. Nah, nanti wajib lagi, misalkan berapa tadi? Bu, saya mau kirim ke Tasik. Oke, berapa? 18.000 misalkan. Oke, ini 18.000 Bapak tagihkan uangnya ke pelanggan dulu. Oke, uangnya diterima, baru nanti Bapak Ibu lakukan check out payment dari aplikasi kita. Jadi bayar dulu di aplikasi kita, lalu nanti resinya akan terbit. Jadi Bapak nanti kurir datang nggak harus bayar apa-apa lagi. Jadi pembayarannya itu ada di aplikasi kita. Gitu. Nah, nanti pas mau melakukan order, Bapak Ibu harus setting dulu mau pick up atau drop off. Nah, kita bisa 2 metode Bapak Ibu. Gitu. Kalau pick up itu berarti Bapak nanti tinggal nunggu kurirnya datang. Gitu. Kalau drop off, misalnya Bapak udah tahu, oh saya si cepat si cepat gudang tuh ada dekat rumah saya, paling di dekat cuma 100 meter gitu. Gitu. Jadi nanti saya jadwalin setiap jam 4 antar deh ke sana. Nah, itu berarti Bapak Ibu kliknya drop off. Gitu ya, dia mau perhatiin. Terus cashback. Nah, komisi atau cashback itu cairnya kapan Mas? Cairnya itu saat pengirimannya komplit atau delivered atau sudah diterima sama tujuan. Nanti sekitar 1 kali 24 jam ongkirnya cashbacknya akan masuk ke My Balance atau ke dompetnya Bapak Ibu. Gitu. Jadi di Everpro ini ada wallet atau dompet digital, nanti bisa tarik dananya minimal 50.000 gitu. Jadi cukup ringan gitu dibandingkan ada beberapa ekspedisi yang harus pengajuan dulu, ternyata di approval setengah gitu. Nah, kalau kita berapapun yang Ibu tarik asalkan dia minimal 50.000 itu bisa ditarik. Itu ya Bapak Ibu ya. Sip. Nah, ini beberapa partner logistik kita. Yang di atas ini ada Ninja si cepat SAPD Express. Lalu di tengah ada JNE, Indah Cargo JNT. Nah, 2 row di atas ini ada cashbacknya Bapak Ibu. Gitu, karena kita ada beberapa ekspedisi yang nggak ada cashbacknya. Jadi mau diperhatiin kayak Central Cargo, Rex, dan kawan-kawan. Ini dia tidak ada cashbacknya. Kenapa? Karena ini kemarin itu dipakainya sama seller. Seller itu kan yang penting barang dikirim dulu. Cashback itu ya bonus. Gitu. Nah, kalau di kita fokusnya ini ke yang ada cashbacknya aja Bapak Ibu ya. Karena kayak kita mengejar margin dari situ kan. Oke, lanjut. Oke, perbandingan mitra Everpro dan agen tunggal ekspedisi. Nah, ini saya jelasin di awal ya. Kalau misalnya Bapak Ibu pakai agen ekspedisi, biasanya akan ada biaya registrasi. Biasanya di atas 2 juta. Ada sih beberapa yang 600 sampai 900 ribu. Gitu. Tapi ya tergantung, intinya akan ada keluar biaya untuk daftarnya aja. Nah, sedangkan kita ini gratis. Gitu. Terus kita lokasi, nah itu akan banyak, kalau misalnya agen ekspedisi tunggal, akan banyak persyaratan-persyaratannya. Nah, kalau kita intinya bisa pakai lokasi kakak saat ini. Gitu. Terus tujuan pengiriman kita ke seluruh Indonesia karena kita bisa membandingkan beberapa cangkupan ekspedisi gitu. Jadi misalkan ke Wamena nggak ada nih ekspedisi A, B ternyata bisa gitu. Oke, terus perangkat. Oke, perangkat kita ya standar aja. Laptop saya sarankan pakai laptop. Terus nanti ada printer, timbangan dan meteran. Oke, itu yang wajib-wajibnya. Itu mungkin nanti ada kayak lakban, rollable, printer. Nah itu wajib juga ya Bapak Ibu ya. Siapa tahu dibutuhkan. Kalau printer sama rollable itu atau kertasnya juga wajib. Karena aktivitas nempelin label resi itu hal yang wajib dilakukan sama mitra. Jadi kurir tinggal scan aja. Oke, lanjutnya layanan CS. Nah, kita layanan CS ini satu pintu untuk semua ekspedisi. Jadi Bapak Ibu, Mas ada kan kenalan ya di Express sama di SAP, sampai nanti ke CS kita. Nanti CS kita yang akan jemput bola,
dan menyampaikan bola itu ke ekspedisi terkait. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal nunggu update-nya. Gitu. Target. Nah, kita nggak ada target selama Bapak Ibu pakai publish rate kita. Gitu. Publish rate itu nanti aku akan show. Gitu. Jadi kalau bisa mau pakai publish rate kita juga gede. Gitu. Jadi nggak masalah seharusnya kalau bisa Bapak Ibu saya yakin itu udah cukup besar juga. Gitu. Jadi kita nggak ada target sama sekali. Kalau bisa agak ekspedisi tunggal, biasanya mereka ditarget-target ya Bapak Ibu ya. Oke, ini beberapa rekapan lagi benefit mitra Friend Ever Pro. Kita ada beberapa yang gratis biaya return, yang aku belum sampaikan. Ada beberapa ekspedisi yang mengenakan biaya return. Jadi kalau misalnya gagal kirim nih, amit-amitnya ada gagal kirim, terus mau balik ke pengiriman ke tempatnya Bapak Ibu. Nah itu kayak misalkan JNT itu dia mengenakan biaya return. Jadi biaya berangkat ditagih, biaya return ditagih gitu. Jadi mohon nanti lebih jeli lagi, nanti aku akan sampaikan di akhir. Jadi kita akan ada beberapa ekspedisi yang mengenakan biaya return seperti JNT dan JNE pun juga di luar Jawa aja. Gitu. Oke. Kalau untuk ID Express, SAP, Ninja itu free kok untuk yang biaya returnnya. Oke, aku lanjut. Nah ini adalah cashback rate Mitra Ever Pro di bulan ini bulan September kemarin. Di November kurang lebih masih mirip. Sebentar aku cek. Ya. Kita ada Ninja Express, bahkan sekarang di November Ninja naik 35%. Gitu, ED Express juga 35% gitu. Terus JNE kita masih 25 dan lainnya mirip sama. Gitu Bapak Ibu ya. Oke, ini cashback kita. Jadi ya misalkan tadi ongkirnya 10.000, berarti Bapak bisa dapat ED Express 3.000. Kalau ongkirnya 50.000, misalkan dia 3 kilo, 4 kilo, terus pakai ED Express, berarti kalau misalnya 50.000, bisa satu paket aja 15.000 Bapak Ibu dapat komisinya atau cashbacknya. Itu cukup gede, dan ini catatanku adalah paket-paket regular atau yang non marketplace atau non cashless. Jadi kalau misalnya ada yang cashless, mohon izin Bapak Ibu kita belum bisa karena itu kita belum dapat hampir semua platform agregator itu belum dapat untuk akses marketplace-nya. Jadi bisa agak tunggal ini ada plus minus. Kalau misalnya Bapak Ibu mau pakai agregator yang gratis seperti kita atau mau ke agen tunggal yang harus bayar. Gitu. Oke, tapi intinya biasanya kalau cashless itu satu paket itu antara ya 100 sampai 500 perak per paket biasanya untuk komisinya. Nah, kalau reguleran seperti kita itu paketnya itu ya satu paket aja 10.000 itu bisa dapat 3.000, which is itu sekitar 6 kali 5 kalinya paket cashless gitu. Dan jadi kalau misalnya Bapak Ibu bisa dapat marketnya penggunanya yang akan sering pakai reguleran itu sangat cuan sih Bapak Ibu gitu, karena kita ada juga yang seperti itu yang sebulan itu bisa ngirim 500 sampai 3.000 paket per bulan reguler, bukan cashless. Cashless mah belasan ribu, puluhan ribu itu udah wajar ya gitu, karena emang cashbacknya juga lumayan kecil gitu. Kalau kita itu ada yang 500 paket sampai 3.000 paket per bulan itu ada reguleran Bapak Ibu, bukan cashless. Nanti aku share tipsnya di akhir video. Oke, lanjut. Nah ini adalah potensi pendapatan Mitra Ever Pro. Nah ini tadi aku sampaikan, kalau misalkan ya anggaplah sebulan 25 hari, order per harinya misalkan ada 10 paket, ongkirnya rata-rata misalkan 10.000 gitu, berarti potensi cashbacknya 3.000, kalau misalkan sebulan 750.000. Ini asumsi ongkos kirim rata-rata cuma 10.000. Aktualnya kalau misalkan Bapak Ibu misalkan ekspedisi tunggal yang sudah jalan, ini biasanya itu ongkos kirimnya per bulan tuh rata-ratanya bisa 20.000 ke atas gitu. Ada yang sampai 30.000 per bulan rata-ratanya. Berarti ya tinggal kali 3 aja, sekitaran 3 jutaan gitu. Jadi ini tidak sakleknya aja, asumsi pun asumsi juga asumsi yang sangat bisa dicapai gitu dengan jumlah ini. Aku tidak melebih-lebihkan gitu. Bahkan aktualnya bahkan banyak yang lebih rata-rata ongkos kirim itu lebih dari ini. Gitu. Oke, ini beberapa tipsnya untuk meningkatkan order. Nanti aku di akhir juga aku jelaskan. Intinya intinya kalau promo segala macam Bapak Ibu harus tahu marketnya reguleran itu ada di mana. Contohnya kayak seller just tip, stokis dan kawan-kawan yang jualannya itu di luar marketplace. Itu sangat besar Bapak Ibu. Atau corporate gitu. Oke, nah ini ada beberapa aplikasi yang ada di dalam Everpro, ada laporan transaksi dan kawan-kawan. Nanti setelah video ini kita bikin playlist, yaitu beberapa akan ada panduan-panduan per transaksi. Jadi Bapak Ibu bisa pelajarin per transaksinya. Oke, ini alur penggunaannya tadi sudah aku jelaskan ya di awal, nggak perlu aku jelaskan secara detail lagi. Gitu intinya yaitu terima paket, cek ongkir, cek ongkir nanti memilih jenis pengirimannya, lalu pick up atau drop off, timbang paket, ngisi alamat,
terus nanti jenis pengirimannya atau kurir ekspedisinya mau apa, bayar, print label resinya di print, lalu nanti tempelin di kemasan, lalu paket diserahkan ke kurir atau misalkan drop off gitu. Oke, resi pick up itu nggak bisa di drop off, jadi kalau mau di drop off harus di cancel gitu. Jadi ini catatan yang perlu diperhatiin ya Bapak Ibu ya. Oke, lalu pendaftaran Mitra Everpro. Nah, mungkin Bapak Ibu yang belum daftar, ini bisa nih buka download aplikasi Everpro di Google Play, kita ada Everpro, tulis aja, atau buka website kita Everpro tadi. Lalu nanti daftar dan melengkapi data diri, verifikasi akun, lalu informasikan pendaftaran Bapak Ibu ke kita, ke aku atau nanti ke timku. Ada beberapa yang kemarin sudah japri Bapak Ibu mungkin gitu, dan nanti kita akan ada informasi kalau Bapak Ibu udah bisa digunakan gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu butuh digital banner seperti spanduk banner kawan-kawan, enggak info ke tim, nanti kita akan buatkan digitalnya. Jadi Bapak Ibu bisa cetak sendiri. Cetak spanduk tuh murah kok Bapak Ibu. Gitu, ada yang cuma 1,5 meter tuh cuma 20.000, atau X banner itu sekitar 50 sampai 80.000 gitu. Itu one time aja, jadi bisa sangat membantu. Syarat kelengkapan Mitra Everpro. Nah, ini umumnya diminta ya, lokasi harus aman, akses bisa dilewati oleh mobil dan motor, memiliki perangkat wajib. Nah, kayak handphone, printer label, kelas label, timbangan. Kalau kelas label kita juga sarankan untuk minimal banget lebar tuh 80 Bapak Ibu, biar nggak kecilan ya tulisannya gitu. Lebar 100 kita sangat sarankan gitu. Atau mau pakai kertas printer kertas A4 biasa dibagi 2 juga silakan gitu. Oke. Syarat layanan Mitra Everpro. Nah, Bapak Ibu nanti bisa di pause, dibaca. Yang perlu aku tekankan di sini adalah yang tidak boleh ya. Ya kayak bisa menghilangkan, merusakkan paket, terus membuat pernyataan publik atas nama Everpro tanpa persetujuan kita gitu. Jadi mohon hati-hati. Nah, ada beberapa ekspedisi yang tidak mau logo-logo ditampilkan selain dari agen tunggal mereka gitu. Contoh JNE, Indakargo gitu. Jadi mohon Bapak Ibu lebih, kalau misalnya mau pakai banner atau spanduk, jangan pakai logonya mereka gitu. Intinya biasanya mereka akan kita sudah punya izin NIB untuk agen perposan di Everpro sendiri gitu, Everpro dan Evermos gitu. Jadi Bapak Ibu sebenarnya sudah boleh, cuma ada beberapa agen tunggal yang brandnya itu hanya boleh dipakai sama agen tunggal mereka yang berbayar gitu. Jadi lebih hemat aja Bapak Ibu, mungkin nanti bisa bannernya tidak disertakan logo ekspedisi gitu, atau kalau misalkan mau itu resiko tanggung sendiri, biasanya hanya akan ditutupi logonya atau jangan dipasang logo tersebut gitu. Ini mohon kesediaannya untuk hal tersebut. Everpro logonya kalau bisa jangan dipasang Bapak Ibu. Kenapa? Takutnya diduplikasi sama tetangganya. Karena Everpro kan daftarnya gratis ya Bapak Ibu ya. Takutnya dia nginput pakai Everpro, saya cacing, gratis ya wes aku daftar. Nanti buka sendiri di sebelah persis misalkan. Nah itu kan kita menghindari ya kayak gitu. Dan kita juga nggak bisa membatasi, kita nggak melihat titik per titiknya gitu, karena ini kita bebas masih gratis. Jadi cara mencegahnya itu yaitu logo Everpro tidak dipasangkan di banner atau media promo yang offline-nya gitu. Oke. Terus mohon nanti mengirim paket jangan mengirim paket tanpa menanyakan isi pengirim ke pengirim. Jadi tetap harus tanya, terus nanti ditimbang sama diukur. Oke, terus melakukan input berat itu harus sesuai ya Bapak Ibu ya. Takutnya kenapa? Kena selisih gitu, karena ada beberapa ekspedisi yang rajin untuk timbang ulang gitu. Jadi Bapak Ibu harapannya diukur panjang lebar tingginya dan beratnya begitu. Nah ini beberapa pertanyaan yang sering muncul gitu, Mas berapa sih modal awal yang butuhin? Nah ini contohnya ya, kalau misalnya Bapak Ibu belum punya laptop, belum punya printer, ya ini laptop pun ini harga second ya, 800.000 dapat lah HP atau laptop yang cukup murah. Terus ada printer pun ini harganya juga cukup mahal. Yang aku ambil acuannya tuh yang bagus lah. Sebenarnya ada juga yang harga 600.000, 700.000, 400.000 tuh ada gitu. Terus label resi ini 40.000, ini sekitar 500 label, ya bisa dipakai 1-2 bulan lah gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya belum punya alat-alatnya, itu modal sekitar 2 juta itu sudah bisa jalan gitu. Nah kalau Bapak Ibu udah punya laptop, udah punya printer, nah itu sebenarnya tinggal jalannya Bapak Ibu, tinggal modal operasional aja. Kayak misalkan label resi sama lakban, tapi cuma 50.000 udah bisa dipakai 2 bulan gitu. Jadi ini pun kita tidak menyediakan ya Everpro, kita hanya memberikan estimasi gitu. Silakan Bapak Ibu cari mandiri untuk alat-alat ini gitu. Kita hanya memberikan
mungkin rekomendasi speknya seperti apa, bisa tanya ke kita. Tuh, cetak banner atau spanduk 100.000 ini biasanya udah dapat 2 malah, antara spanduk sama expander. Kalau Bapak Ibu bisa cari vendor yang murahnya gitu. Di marketplace cukup banyak gitu. Oke, ini informasi awalnya. Jadi cukup mudah ya Bapak Ibu ya. Apalagi kalau misalnya sudah punya printer, sudah punya laptop, ini tinggal jalan aja. Oke, potensi pendapatan tadi sudah saya sampaikan di awal. Terus cara mendaftarkan akun. Nah ini sudah tadi saya jelaskan juga. Nah, Mas, aku udah daftar, aku harus ngapain habis itu? Nah, di sini aku sudah buatkan paduan nih Bapak Ibu ya. Di playlist atau di YouTube ini nanti Bapak Ibu bisa ke next video atau buka playlist kita, klik YouTube di bawah, Mitra Offline, terus nanti masuk ke playlist. Nah, itu sudah aku urutkan. Itu misalnya cara verifikasi, cek ketersediaan layanan ekspedisi di lokasi Bapak Ibu. Terus cara buat alamat pickup default biar nanti Bapak Ibu nggak capek-capek ngetik alamat pengirimnya, kecuali Bapak Ibu ada lebih dari satu titik pick up. Nah itu nanti mangga dibuat beberapa buku alamatnya untuk pick up. Gitu. Terus pelajari cara membuat order hingga cara pembayaran. Itu yang non COD, terus yang dari HP dan COD pun juga kalau misalnya Bapak Ibu mau belajar COD, mangga silakan. Gitu. Terus cara membuat tiket atau menyampaikan kendala. Nah di sini juga silakan Bapak Ibu untuk menyampaikan buat tiket dan belajar cara buat tiketnya. Begitu. Nah nanti di beberapa video ini setelahnya sudah aku buatkan beberapa transaksi. Itu jadi Bapak Ibu silakan pelajari. Tidak aku jadikan satu video, takutnya akan sangat panjang. Jadi silakan nanti ke masing-masing video tersebut. Gitu. Kalau bingung silakan japri aku. Kalau misalnya ada yang masih bingung. Oke, testi. Nah ini beberapa user Mitra Offline yang sudah jalan dan cukup besar. Salah satunya user kita nih yang di Tanjung Pinang, Kovendi. Nah, ini cukup besar beliau, itu sampai 2.000 sampai 3.000 paket per bulan. Nanti aku share tipsnya juga. Terus Koremon, Pak Robi, terus Pak Bobi di Bandung ini sangat puas dengan pakai Everpro. Karena apa? Dibandingkan dengan platform lain, reporting kita sangat lengkap Bapak Ibu. Jadi untuk men-setting strategi, terus mau scale up segala macam, data kita itu sangat banyak dan sangat enak dilihatnya. Untuk cari informasi apa tuh cukup beberapa kali klik udah langsung keluar nanti hasil dengan grafik. Gitu. Oke. Ini beberapa growth success story. Jadi kalau misalnya kita lihat sebelah kiri, kalau misalnya Bapak Ibu belum menjadi agen ekspedisi, mungkin bisa coba dulu jadi mitra multi ekspedisi Everpro. Lalu nanti trial potensial marketnya dulu dan membiasakan flow. Nah nanti kalau misalnya sudah lancar, terus saya mau nih coba pakai agen tunggal juga. Kenapa? Karena ada beberapa keuntungan agen tunggal. Contohnya apa? Bisa terima cashless. Jadi bisa pakai Everpro untuk regulerannya, cashless-nya bisa pakai yang agen tunggal tersebut. Gitu. Jadi sangat melengkapi layanan. Karena beberapa seller atau langganan yang dia itu seller, dia biasanya sangat senang kalau satu tempat itu ada semua. Karena dia kadang di satu marketplace itu dia nyalain ada lebih dari satu ekspedisi. Jadi akan kerepotan kalau misalkan ekspedisi A ini ada di titik 1, ekspedisi B ada di lokasi sana, C di lokasi situ. Nah itu jadi mereka nggak hemat waktu lah. Kalau misalnya Bapak Ibu punya satu tempat nano ada beberapa ekspedisi yang bisa ditampung, biasanya seller akan senang seperti itu. Nah ini juga salah satu success story dari salah satu user kita yang tadi aku bilang bisa memberikan order kita 2.000 sampai 3.500 lah paket per bulan, regular bukan cashless. Dimana kalau misalnya ini beliau pakai ID Express, waktu itu dia cashbacknya 30%. Nah di sini kalau misalnya 30%, potensi pendapatannya itu sekitar 40 sampai 60 juta. Itu beliau ini salah satu tipsnya adalah langganannya bisa dibilang 80% itu langganan, 20% itu walk-in atau yang ucuk-ucuk datang, Mas mau ngirim paket, itu kita sebut walk-in. Nah 80% langganan ini profilnya seperti apa? Profilnya seperti yaitu just tip. Gitu. Banyakan langganan beliau ini just tip sama corporate, tapi lebih banyak just tip. Gitu. Kenapa? Just tip ini mereka itu biasanya live shopping, habis live shopping dibayar dulu paketnya, habis itu nanti kirimnya belakangan. Nah, pas dia nyampe dari mungkin just tip dari Malaysia atau dari mana, pas dia sampai ke Indonesia ke tempatnya,
paket-paketnya nanti dipaketin, ditulis, dan nanti ongkirnya dibayar sama si pelanggan. Nah nanti baru tuh didorong paketnya ke ekspedisi yang dia percaya gitu. Dan untuk mendapatkan itu harus rajin-rajin menawarkan keagenan, atau saya bisa nih ngirim paket, tinggal cari yang mau paling murah apa gitu. Ini salah satu trik yang dipakai sama salah satu user terbesar kita di Everpro gitu. Dan dan dia juga kadang suka saya dapat cashbacknya 30%. Nah karena 10%, 5% itu suka dibagikan juga ke customer loyal dia, biar apa, biar balik lagi gitu. Jadi ini salah satu trik yang dipakai. Ada juga beberapa pemain ekspedisi yang dia nggak mau sharing loyalty atau loyal diskon gitu, tapi dia menerima kalau misalnya ngirim paket satu titik aja di sini semua, saya ada semua kok gitu. Kalaupun saya nggak ada agen di OBS, saya bisa jadi tempat penitipan misalkan, karena saya kenal sama kurirnya. Ada yang seperti itu. Jadi banyak trik untuk menggait user-user atau pelanggan-pelanggan yang potensial gitu. Jadi reguleran ini mungkin kalau di beberapa orang, saya sedikit mas, lebih baik cashless gitu. Oh yaudah, enggak gitu. Tapi sebenarnya kalau digali lagi, reguleran ini atau non cashless ini cukup besar juga potensinya gitu Bapak Ibu. Oke, itu sharing aja Bapak Ibu, sudah setengah jam. Oke, mungkin kalau misalnya nanti ada pertanyaan bisa kontak aku, atau misalnya mau komen di YouTube ini silakan, atau japri ke nomor aku juga silakan. Intinya kita sebisa mungkin Everpro jadi manfaat untuk Bapak Ibu semua. Itu bisa bermanfaat untuk menambah pendapatan Bapak Ibu, atau melengkapi layanan yang sekarang Bapak Ibu punya di suatu bisnis, jadi bisa ngirim paket dari berbagai ekspedisi. Oke, sekian Bapak Ibu untuk perkenalan Everpro. Lanjut ke video selanjutnya untuk beberapa cara transaksi, cara panduan untuk beberapa tips dan triknya juga. Silahkan dicek di video selanjutnya. Oke, thank you. Aditya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.